Dari mancanegara kita akan menuju ke kabar tanah air, Tribuners. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas kita hari ini ada kabar duka ya yang masih menyelimuti di Sulawesi Selatan. Di lereng Gunung Bulu Saraung, harapan dan doa ini terus dipanjatkan oleh tim penyelamat yang bertaruh nyawa dan oleh keluarga korban yang setia menunggu kabar terbaik dari orang-orang tercinta. Upaya pencarian dan evakuasi korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung ini kembali dihadapkan pada tantangan besar. Cuaca buruk menjadi kendala utama bagi tim SAR gabungan pada Senin hari ini Tribuners 19 Januari 2026. Jadi tim SAR ini telah menemukan satu lagi korban yang diduga berasal dari peristiwa nahas tersebut. Namun proses evakuasi belum bisa dilakukan karena kabut tebal yang menyelimuti area pegunungan, ditambah medan ini yang sangat terjal hingga ratusan meter. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan menjelaskan bahwa kondisi cuaca di lapangan ini benar-benar tidak bersahabat. Bahkan kabarnya untuk jarak pandang saja ini sangat terbatas, membuat setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat demi keselamatan tim. Dan kabarnya kabut tebal ini memang menjadi penghalang utama sehingga faktor visibility atau jarak pandang ini menjadi pertimbangan penting sebelum tim mendekati lokasi lebih jauh. Dan dalam proses ini ya Tribuners, keselamatan personel pun tetap menjadi prioritas utama dalam operasi ini. Meski demikian, upaya pencarian pun tidak dihentikan. Andi Sultan menyebut salah satu tim SAR telah berhasil mendekati lokasi yang diduga sebagai titik jatuh pesawat. Jadi tim tersebut berada sekitar 100 meter dari lokasi berdasarkan informasi sebelumnya dan masih ada tim lain yang bertahan di area tersebut. Tim SAR gabungan pun dipastikan tetap bersiaga penuh dan akan segera melanjutkan proses evakuasi begitu kondisi cuaca memungkinkan, dengan harapan besar agar seluruh proses ini dapat berjalan aman dan juga lancar. Sementara di medan pencarian, perjuangan para penyelamat masih berhadapan dengan alam. Di tempat lain, jauh dari gunung, doa dan harapan juga tak henti dipanjatkan oleh keluarga para korban, Tribuners. Jadi suasana haru ini menyelimuti kediaman Deden Maulana, salah satu pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang memang menjadi korban dalam insiden jatuhnya pesawat ini. Pada Senin hari ini puluhan pegawai KKP pun mendatangi rumah Deden di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tribuners. Mereka datang mengenakan seragam kerja, berdiri di sekitar rumah, dan sebagian masuk untuk memberikan doa serta penguatan kepada istri dan keluarga Deden. Hingga Senin siang pun jasad Deden Maulana ini masih dalam pencarian tim SAR gabungan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Jadi keluarga pun masih menunggu kabar pasti, berharap ada berita baik yang datang dari lapangan. Rekan-rekan kerja Deden pun memilih untuk tidak memberikan keterangan kepada media. Mereka ini ingin menunggu kepastian kondisi Deden dari tim SAR dan pihak berwenang. Bahkan sejak siang hingga sore hari, kerabat, kemudian tetangga, dan saudara ini terus berdatangan ke rumah Deden, Tribuners, dan suasana duka di sana terasa begitu kental. Ayah kandung Deden, Muhsin Rifai pun nampak berusaha untuk tegar Tribuners sambil memegang foto Deden bersama istri dan anaknya. Raut wajah sedih tak bisa disembunyikan. Matanya ini berkaca-kaca, suaranya pun bergetar saat menyampaikan harapan sederhana sebagai seorang ayah. Ia berharap putranya segera ditemukan dan keluarga mendapatkan kabar yang menggembirakan. Muhsin juga menceritakan bahwa sebelum kejadian tidak ada tanda-tanda aneh Tribuners, kabarnya komunikasi keduanya pun berjalan normal, bahkan tidak ada firasat apapun. Namun memang ya takdir berkata lain, Deden pun menjadi salah satu dari 10 orang di dalam pesawat rute Yogyakarta-Makassar yang dilaporkan hilang kontak dan kemudian jatuh di kawasan pegunungan. Hingga kini, keluarga Deden pun masih menunggu dengan penuh harap, menggantungkan doa pada setiap kabar yang datang dari tim SAR. Dan tak hanya keluarga penumpang, duka juga datang dari lingkungan tempat tinggal awak pesawat. Sosok pilot ATR ini meninggalkan kesan mendalam Tribuners bagi orang-orang di sekitarnya.
Andi Dahananto, pilot pesawat ATR yang mengalami kecelakaan, dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Jadi perlu diketahui, Tribuners, Andi ini tinggal di perumahan PWS 3 Raksa di Kabupaten Tangerang, Banten, bersama istri dan kedua anaknya. Ia dikabarkan telah lama menetap di kawasan tersebut dan dikenal baik oleh warga. Bahkan Ketua RT setempat, Franciscus Nasir, ini menyebut Andi sebagai pribadi yang ramah dan perhatian. Setiap kali ada masalah lingkungan, Andi ini tidak segan menghubunginya dan ikut mencari solusi. Dan hal serupa disampaikan oleh tetangga Andi, Subandi Musbah, Tribuners. Ia mengenal Andi ini sebagai sosok dengan jiwa sosial tinggi, kemudian sangat peduli pada kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Bahkan, Andi ini sering membiayai sendiri perbaikan lampu jalan yang mati, kemudian rutin berkeliling perumahan untuk memastikan kondisi sekitar tetap terjaga. Ketika sedang tidak bertugas terbang, bahkan Andi ini kerap menyempatkan diri berbincang lama dengan warga Tribuners. Kemudian Subandi ini mengenang pertemuan terakhir mereka sekitar seminggu sebelum kejadian. Saat itu Andi masih sempat menyapa dan mengajak berbincang santai, dan kini warga perumahan hanya bisa mengenang kebaikan Andi dan berharap apapun yang terjadi seluruh korban dapat segera ditemukan. Dan memang harapan itu terus hidup Tribuners, di tengah duka, doa, dan penantian panjang. Pemirsa, simak dulu beberapa tayangan berikut sebelum menuju ke informasi selanjutnya. Tapi belum di secara formal, belum nyata secara formal. Tapi belum di secara formal, belum nyata secara formal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.